yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Inayatullah SPDI. Beliau adalah seorang mubaligh dan seorang pengasuh pondok pesantren Lubuk Linggau di Sumatera Selatan, Palembang, diundang jauh-jauh dari luar provinsi. Pada Bapak, waktu dan tempat, disilakan. Tes, cek, tes. Lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati para orang-orang tua kita, para kiai, para ustaz, para tokoh, para sesepuh, hadir Ketua Lembaga Adat Melayu, orang tua kami Bapak Haji Alimuddin Tamrin, yang kita hormati Bapak Camat Kecamatan Kemuning, Bapak Danramil, Bapak Kapolsek, Bapak Tua, yang kami hormati Bapak Lurah, para kepala desa sekecamatan Kemuning, ketua panitia dan seluruh anggotanya, pimpinan pondok pesantren Darul Istiqomah beserta para santri dan ustadznya, bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang hadir ini saya doakan mudah-mudahan doa saya dijabah oleh Allah malam yang mulia ini, bagi yang mengaminkannya. Ya Allah, mudah-mudahan yang hadir ini selalu sehat walafiat. Panjangkan umurnya sehingga bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Bahagia keluarganya, soleh anak-anaknya. Insya Allah bertambah barokah rezekinya. Sehingga sapu yang banyak hutang datang ini, insya Allah cepat lunas hutangnya. Ibu yang paling kencang. Itu sudah terkasih kau, apa kata Cok? Jadi aku baik kawan kita kakek, takkan berguna di hadapan manusia dengan Tuhan kalau tidak banyak berbuat kebaikan. Ketika Jom, tak ada guna kamu apapun kau miliki, apapun yang kau lakukan apabila tidak bernilai kebaikan. Dan apabila kau hidup tanpa kebaikan, sama jelek kau dengan binatang. Itu nenek pengantar ini. Maksudnya nenek apa? Dulu inaya. Itu kan yang diadopsi orang Malaysia sekarang. Sebenarnya cerita ini dulu yang Malaysia adopsi. Kata Malaysia ini kan dulu tuh kata nenek saya, ada anak ayam tuh nanya sama induknya. Kebetulan induk anak ayam Salengse. Mak, katanya ayam. Ngapo kita mak di mana-mana namun kita satu ayam. Sementara manusia namanya banyak ya. Di KTP namanya Ibrahim, dipanggil Tuhan Fahim. Itu kalau tinggal di Batu Ampar Fahim. Kalau tinggal di Salengse Bram. Tiga orang. Ada yang disebut mak namanya Ismail, panggilannya Mail. Itu ayam pula. Ruku anak ayam protes, kemana begitu datang dia. Di KTP namanya Abdullah, dipanggil Dole. Paling dulu. Dia boleh, ya kan? Nah, nama Zainab, panggilan Dina. Kalau namanya Asia, panggil Iso. Banyak macam. Nah, anak ayam dia protes. Ngampung kita dasar muslim. Hidup ayam tak kalah cerdas. Maka ibu hati-hati dan kamu hidup sekarang. Jangan kalah dari anak. Malu dengan hidup ayam. Hidup ayam pintar jawab. Apa kata hidup ayam? Nah, kalau protes macam itu masuk
Memang benar. Manusia itu kalau dia masih hidup namanya banyak. Kita namun satu. Tapi manusia itu begitu dia mati, nama yang banyak itu tidak berguna lagi. Berubah namanya jadi satu. Apa namanya mayat? Ini mayat telur jadi begitu. Ibu, bu, lah siap jadi mayat belum? Belum, sama aku juga belum. Bapak dah siap belum? Belum, jangan dulu Pak. Jika perlu di bawah tanggal 17 April kau jangan berhenti dulu. Karena cari perlunian suruh. Kalau kamu mati kau masih kosong. Doa caleg kedua, ya Allah, takdirkan aku bisa terpilih 2019 ini jadi DPR. Itu doa pertama. Doa yang kedua, yang pasti milikku, ya Allah, jangan dimati dulu sampai ke joblosan. Kalau sudah joblos, nak mati lah. Mungkin kalau saya, Bapak Limudin, dah. Ini elok doa. Saya kalau saya nak caleg, contoh Pak. Yuk, ketika kita mati, mayat kita masih di rumah, Bu. Nama kita tidak dipakai lagi sebanyak. Bertukar jadi langit. Apa yang kita bawa hati? Nama kita ni ada perlu. Nama saya ni bukan main. Saya yakin sesalin sendiri tak tahu yang senama saya. Ahmad Inayatullah. Aduh, nama tu nama unik keren. Kataku. Yang punya nyamu. Inayatullah dipanggil Bu. Begitu nama saya mati, macam begini mas dulu. Nanti. Begitu saya meninggal, mayat di rumah, nama saya digoling di masjid. Jadi kalau orang meninggal dunia di sini pakai apa Pak? Pakai masjid tak boleh. Kami pakai masjid. Begitu kita meninggal, keluarga bawa catatan, ketemu pengurus masjid, Pak tolong umumkan ini meninggal dunia. Yang tukang masjid umum lagi, hidupkan api di atas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata ibu di rumah, ya Allah aku mati. Kata ibu itu, kalau datuk tu mati. Kata saya, belum tentu. Maka Bapak kalau sakit jangan banyak ngejut tahu menerah. Kapan ada berita mati, kita duluan yang sakit itu dah semua. Padahal belum tentu kita mati. Ibu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Waktu itulah nama kita terakhir Pak masih dipakai. Telah meninggal dunia saudara kita. Nama siapa? Contoh Pak, Ibu dari dunia. Nama siapa ni? Pak, nama siapa Pak? Siapa? Saya. Harga dunia. Tak yang pantas-pantas lah yuk. Yang bulu-bulu. Jadi yang tersebut malam tu besok tinggalnya kan tidak masalah. Lawannya. Contoh Pak, contoh. Nyebut lah. Contoh itu ini ya. Di atas itu. Dah. Nah. Aduh. Sudah, bisa pakai nama macam itu. Tak ada yang nak. Telah meninggal dunia saudara kita Sianu bin Sianu. Apa kata orang? Dari Allah, bapak itu yang tinggal. Di mana mayatnya? Nanti di rumah. Woi mayat di rumah. Ayo kita ke rumah. Ibu kan sambil bawa beras tu. Bawa beras. Sudah meletakkan beras di rumah mayat itu. Apa kata ibu ni Pak? Kadang-kadang nak balik. Dia nak tengok mayat. Apa boleh betul? Kita tengok mayat mana? Dia tengok. Apa senyum apa bertemu? Jadi ibu juga. Ketika datang dia buka jenazahnya. Ya Allah, mayat ini senyum. Ya Allah. Kata ibu sebelah, oh ya Allah, sesuai pula. Kata yang sebelah, orang baik biasanya macam ikonnya, hatinya senyum. Kata yang agak yang nomor 3 tulanya dah kalau orang baik cepatnya mati. Kata yang itu, yang agak ujung nomor 4 tu, satu, aku lawan nanti. Apa ya? Aku kadang baik, kadang jelek. Wah, nanti aku jangan baiknya tu. Itu ada enaknya Pak. Yang sebalik itu ya macam. Begitu terbuka mayat, kita duduk lah. Mata, mulut, nama, ini bau. Begitu terbuka,
dibungkus, dikait kapan, kemudian disolatkan, dimasukkan ke dalam ringo-ringo, dikuburkan orang, masuk dalam tanah. Itu manusia. Sedangkan kita ayam ini, ketika kita hidup, namun kita satu. Waktu kita mati, namun kita nak yang berubah banyak. Ayam goreng, ayam bakar, sop ayam, semur ayam, kari ayam, banyak namun. Kalau manusia mati masuk kubur, kita mati nak masuk rumah makan. Diletakkan paling depan, ya bu, paha dan ayam letak paling depan. Lalu lihat kondisi ini, siapa yang hebat? Kalah itu dengan ayam. Ada bupati Pak Camat makan beserta istri, disajikan oleh para musaji paha sama dada ayam, tanpa suka dan malu Pak Camat megang paha ayam. Istrinya bilang, baik Pak, montok juga paha ayam. Coba paha bapak di depan Camat, apalagi banyak kurang pula. Lagu, artinya lagu paha ayam daripada paha ayam. Kenapa ibu? Karena bila kita sudah mati, itu akan kembali ke tanah, yang tersisa adalah amal soleh kita. Ibu, maka selagi hidup Bapak, perbanyaklah melakukan amal soleh. Buatlah kenangan-kenangan yang orang akan menyebut nama kita selalu. Walaupun kita mati hancur jasad dimakan tanah, tapi namun kita tidak pernah putus disebut orang sampai ratusan tahun. Ini yang umur panjang itu. Jangan sampai kita mati habisnya. Lo dikubur, lo sujud syukur. Yang lihat, yang elok kapan yang lihat kita mati, dia lihat nangis nabung. Atau apa hal tu? Lah meninggal dunia, saudara kita yang berbicara, ya Allah, orang kan kaget, kesal, sedih. Itu berarti seumur hidupnya banyak baik. Tapi mana yang mati orang ini ada semangat? Enak! Aku kalau yang kok betul, kalau semangat kok. Telah meninggal dunia sudah kita siapa tersebut kamu kita sekampung sekelurahan selesai sujud syukur matilah kau. Nah, itu selesai lagi coba. Berarti semua hidup banyak kejahatan itu. Ya bu, maka kata Asyauki, seorang penyair Mesir terkenal, menyebutkan apa? Yaqfat di nafsika qawla mautika tidroha. Apa kata beliau? Peliharalah sebutan untuk dirimu yang akan menjadi kenangan setelah kau mati. Al-Dhikru lil insani umrun sani. Apapun yang disebut orang kepadamu yang bersadarkan kebaikan, yang menjadi kenangan orang, itu umur kedua bagi kamu. Jadi kalau enak ibu kita 15 tahun mati, ya Allah, yang namun masih kuna, keji kuna, betul. Bapak itu na donatur dong. Sudah tuh kita mau pulang di situ. Jalan setapak ini tanah bapak kuna yang bapak penuh. Madrasah pesantren itu ini na yang bapak. Lama mati, hancur jasadnya dimakan tanah, tapi kebaikan dikenang orang banyak. Disinilah ibu nilai lebih itu di hadapan makhluk yang lain selain manusia. Yaitu apa? Bahkan sesama manusia. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Iman dan amal soleh. Kalau yang ini tidak ada, bersiap-siaplah kita dihina Allah, lebih sesat, lebih jelek dari binatang ternak. Na'udzubillah ini. Itu apa itu? Jadi enak kan? Kita dapat semua prestasi. Tinggal kita membuat semangat. Bisa tak kita buat mulai hari ini menjadi hamba yang dicintai kasih Allah dengan keimanan dan ketakwaan ini. Asal baik-baik ke masjid, berangkat subuh-subuh penuhi masjid, anak urus baik-baik, rumah tangga dibuatnya jadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bergaul dengan pergaulan yang baik sehingga bernilai amal soleh hari-hari kita habis. Dan itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ibu, kalau Allah begitu nilai. Kalau manusia beda. Manusia itu nilai orang itu bagus bukan baiknya. Orang itu sukses bukan apa? Kesolehannya. Orang itu berwibawa bukan karena imannya. Orang kalau melihat orang lain, kalau Allah melihat ketakwaan, kalau manusia menilai manusia lain, bukan takwa yang dilihat, tapi harta yang dimandang. Jadi di salin saya ini, siapa
siapa yang paling banyak harta, biasanya Pak paling dihormati orang. Bener? Galak-galak aku dulu. Tuh Pak Limudin, saya udah galak dulu ini. Walaupun ketemu sekali ini, ada orang nanya saya ceramah di Jambi, Ustaz pernah ke saya? Pernah. Ada mantan saya pernah Pak. Pak Limudin, oh apa aku ini? Padahal orang ketelak, ada ngomong dalam. Lain kok, mantan saya saya udah galak aku dulu. Ngaku ibu mantan saya, duit banyak, ngedap tinggi pula. Oh itu hal. Coba kita susah miskin, sombong pula. Miskin sombong. Ada orang aku itu dulu. Jangankan orang lain, adik-beradik kita ni ada mau aku dulu. Kenapa ibu? Kita dinilai manusia, orang itu sukses atau hebat bukan baiknya, tapi siapa yang paling banyak harta. Maka di mana-mana Pak, siapa yang paling banyak harta, dia yang paling dihormati orang. Tapi apakah orang yang berharga itu menurut Allah sama? Lah itu. Justru yang paling banyak harta, kalau tidak benar-benar dari ngambilnya, dari dapatnya sampai keluar sudah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Di akhirat nanti Bapak, yang paling banyak harta itulah yang paling sibuk nanti proses pengadilan Allah. Jadi orang kaya itu ngaku banyak yang pertanyaan ibu. Ya, serius. Ya Allah. Kau terkenal di sana itu kaya raya, benar ya Allah. Kau dapat dari mana harta? Ditanya. Min aina tasawwur? Dari mana kau dapat harta? Ya Allah, saya sejak umur 15 tahun dididik oleh orang tua saya berdikari. Saya roboh hutangnya dari kampung saya. Sampai dapat 10 hektar, 5 tahun saya hutang tidak pernah balik. Begitu sukses, saya pulang ke dusun. Hasilnya, saya kumpul seberikan kebun yang lain. Sehingga saya jadi orang kaya karena kebun saya. Apa kata Allah? Bagus, kau dapat cara dengan cara yang halal. Bukan batas itu Pak, kita ini. Harta yang banyak kau keluarkan kemana? Ke masjid? Tidak ada. Haji? Hah? Anak yatim? Tidak pernah. Kemana hartamu kau keluarkan? Adalah ya Allah, tiap kali tetangga perlehan nyewa lagi tunggal. Dia ada minuman yang disunain salon, saya sawai banyak-banyak. Oh, kata Tuhan ini kalian kau kan. Tuhan kau banyak, tapi kau guna maksiat. Awalnya bagus, halal. Tapi karena keluarnya dengan cara yang haram, kena di ujung. Jadi orang kaya itu saro, dia kira dia main. Karena mereka tamu dunia ceroknya. Bu, awalnya jadi, kau harta banyak, dari mana kau dapat? Aku balik. Sebenarnya kau boleh kembali. Kau mana karena kau boleh kembali? Allah, masjid itu saya dari itu. Anak yatim, saya jawabkan. Tetangga saya sudah 6 orang saya umrohkan dari 2 minggu ya Allah. Bagus ya, yang ujung itu bagus, yang beda yang awal ini. Tidak diterima yang ujungnya karena yang pangkalnya kurang bagus. Jadi pangkal ujung, awal dengan akhir harus sama-sama benar, baru diterima. Maka orang kaya itu Pak, sarungnya, dia berat tamunya, Pak. Ibu, orang miskin aman. Aku nanti. Lama di proses harta, apa namanya? Sini, Allah. Kata malaikat bila nanya boleh nampak sudah roh. Malaikat boleh itu. Ada orang lagi. Apa namanya? Dua tusuk yang cantik yang di luar sana. Alhamdulillah. Jadi itu enaknya Allah. Enggak lupa sama dulu. Dan berubah lah Pak, berubah. Dan juga ubah ini ambil ya. Bila ada mampu lah, ubahlah. Bapak Ibu Saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya Ustaz, harta itu belum begitu hebat nikmat. Belum. Masih ada yang hebat. Aku di atas nikmat harta itu. Nikmat sehat lahir batin. Itu sehat, nikmat, kaya, itu lebih nikmat, lebih hebat dari harta. Aku bunuh rumah elok 3 tingkat. Dan 2 tahun tidak pernah dinaikin.
3 kalau ditanya bang apa isi 3 tahun deh terus dari buat naik kamu bang romantis kamu naik tanggal 1 lutut 1 tanggal 2 lutut sudah lagi tanggal 3 pinggang sakit tanggal 4 pinggang ketiga lo tanggal 5 pinggang masih ada 10 tanggal lagi jadi apa naik bang apapun normal kita ya bu jadi kalau yang sehat ini banyak orang yang menghabiskan hartanya hanya ingin sehat jantung saja. Ada orang yang setiap hari itu mengumpulkan harta yang banyak hanya karena apa? Hanya kepingin jantungnya sehat, paru-parunya sehat, sanggup mengeluarkan habis hartanya. Berarti harta itu tidak tahu apa-apa yang Pak kalau dikasih Tuhan yang iman sakit. Jadi kalau sehat Bapak Ibu, walaupun rezeki tidak terlalu banyak hartanya, tapi sehat itu mahal. Alhamdulillah. Itu dari kau. Ada orang dari bisa betul. Aduh, bisa betul. Boleh sorong. Apa dia periksa dokter? Rupanya bukan dokter meleknya rusak. Rupanya ada melek gitu. Kata dokternya harus operasi Pak. Zaman ini berapa Pak? 5 juta. Ada pernah ada ibu berobat ke dokter nawar-nawar? Pak bisa 2,5 juta. Boleh coba. Kata dokter, kenapa ya udah santai? Kok boleh 5 juta? Jual motor, jual apa? Dapat uang 5 juta, dioperasi. Sudah dioperasi, apa kata dokter? Bu, Pak, ini sampaikan sama istri Bapak jangan makan minum dulu sebelum kentut ada. Sebelum kentut datang, aku operasi itu tidak boleh. Harus makan minum tidak boleh sebelum kentut datang. Dan kedua itu nikmat lain masuk kalau kentut dan masuk. Begitu kentut dikit datang, kata istri bang, sebelah kentut bang. Kata suami itu mulai dulu, dimakan boleh dokter. Kalau jalan kencang begini baru kita makan. Mahal bu, sehat bu. Datang yang kedua, jalannya bang, jadi bentar ke kampung. Ada tu nyampe, agak tunggu sih lagi lah. Kapan dia tengok, baru makan. Begitu pergi suami beli makanan sepanjang jalan, suami ingat doa alhamdulillah ya Allah, istri selamat. Berarti selama kau sekali ketut 5 juta. Jadi mahal sehat bu. Alhamdulillah. Jadi ibu mulai malam itu ron, dibentar, red, flow, kalian rotot, itu 35. Alhamdulillah, jadi sehat itu mahal. Bapak Ibu saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah, saya punya pengalaman pribadi yang merasa bahwa kalau harta kita tidak terlalu banyak tapi sehat itu rupanya nikmat besar. Jadi kami di selatan itu kalau ada orang nikah seperti inilah Pak, kumpul pakai tenda besar itu Pak Camat itu cerita di situ. Tapi di situ tidak seperti di Jambi, mungkin di sini adanya kalau mulai jam 7 pagi, jam 9 orang datang, masuk, foto, makan, ngasih amplop, balik itu. Nah, kami sih tidak bisa. Jadi kalau diundang nanti ke arah selatan, siap-siap. Dia itu acara mulai dari jam 9 sampai jam 1. Begitu orang sudah kumpul, pengantin dimajukan ke depan, acara mulai pembukaan, ngaji, sambutan, doa, dan ceramah, doa, makan. Gitu. Nah, saya begitu, diundanglah ceramah. Begitu sampai saya duduk depan sekali, silakan Pak Ustaz di sini. Yang ngantar itu panitia penerimaan tamu itu kan ada panitia khusus, silakan duduk Pak Ustaz. Yang satu penerimaan petugas tamu itu duduk dekat saya, situ-situ lah. Datang bapak-bapakku pada gedang tinggi turun dari mobil mewah itu. Saya tengok senapung tuh Pak, setenda tuh beli ke bapak tuh. Salaman tuh kabar Pak, kabar Mak, kabar Pak. Dalam hati saya banyak dulu bapak itu. Dalam hati saya biasalah orang kaya macam ikut dulunya kan. Begitu duduk ibu dekat saya, silakan Pak ibu tadi. Begitu ketemu saya kok alhamdulillah saya ingatnya. Maka Pak Ustaz, kan gitu pertanyaannya Pak. Saya jawab jujur, apa doa? Alhamdulillah pagi saya sehat, alhamdulillah sehat ya. Terima kasih. Saya balik bertanya, baca berapa? Kalau saya macam bola Pak Ustaz, kadang sehat, kadang sakit. Dalam sebulan kau Ustaz, hukuman sehat 2 seminggu, 3 minggu itu di rumah sakit Pak. Dalam
hati saya kadang tiba-tiba penyakit. Aku tahu. Mengagagai dalam penyakit. Saya senanglah hati saya tidak ada gunanya di bapak kalau dia. Yang repot tuh begitu makan. Kan makan di tempat kondangan itu enak. Nasi, rendang, sop, tempoyak, pecel, sambal, irisan semangkuk, pisang kuning tergantung, aqua segelas. Memang sengaja hafalnya untuk pada ceramah. Kalau tidak hafal, mana nanya kamu itu. Begitu sudah ceramah, makanlah. Pas makan kan yang itu dulu disuruh kata protokol, Bapak silakan menuju meja 1, ini Ustaz Inaya untuk memulai makan siang bersama-sama. Bapak yang lain silakan ada 10 meja yang disiapkan. Oh datang, gini lah Bapak saya. Bapak terus mengambil nasi, masukkan ke dalam piring yang cuma segitu kecil. Beliau letak belakang saya, Ustaz Inaya ini apa Ustaz? Saya bilang ini rendang ya Bapak. Daging apa lah Ustaz? Biasanya 2 Bapak, kalau udah kerbau sapi, mana daging harimau tak mungkin. Nah kalau dia takut makan harimau, ada pisau, saya tak makan bongako, saya kan kolesterol kok Ustaz. Saya tadi makan. Kalau jatahnya tidak dimakan, seharusnya saya serius kok. Kalau tidak dimakan dia tuh kok, dia saya ambil jatah dia. Jadi 2 iris, di apa di piring saya 2 iris. Makan sop dan kalung katanya sampai kolesterol, makan tempoyak katanya asam urat, asam lambung, pecel asam urat, sambal mencerai. Apa yang dimakan ibu? Nasi, semangkuk seiris, aqua segelas. Duduk dekat saya. Itu saya duduk aku ibu. Makanan yang tidak dimakan bapak itu kopi kue. Jadi nam. Jadi ngomong ya Ustaz, dimakan dulu Ustaz. Ujar Pak. Aku Ustaz ada pertanyaan. Dibelah hati lagi. Begitu pas makan itu dia mulai ngantor sedih ya Allah Ustaz. Berarti tidak ada kuno macam itu Ustaz makan. Macam kamu ini anak rumah. Barulah saya kata Pak, berarti Pak Gio banyak orang yang kaya memiliki tapi miskin meninggal. Yuk, nah ini akan menjadi selesai dengan dari harta pikir ada lah, tapi urusan menikmati. Jadi kalau pergi kondangan Pak, kesempatan perbaikan misi. Makan bukan main penuh 2-3 kali, kapan tinggal isi amplop 5.000. Rugi yang Tuhan ada. Makan dalam amplop 5.000. Tak menamuk lagi. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi badan sehat itu paham. Jadi ketika Allah kasih nikmat sehat, walaupun harta kita tidak terlalu banyak ibu, karena Allah kasih nikmat sehat, itu biasanya menurut saya Pak penilaiannya itu lebih mahal dari mahal. Makanya Bapak, ini ada Pak Kapolsek, ada Pak Polisi, ada Darwin Pak Camat. Dan saya beliau sebagai ketua lembaga adat Melayu. Orang-orang ini ibu sepakat saya kira, yakin ya. Mereka menyatakan bahwa narkoba itu musuh besar negeri ini. Kenapa narkoba musuh besar? Agama mengharamkan makan narkoba itu kenapa Bapak? Bukan masalah ekonomi saja Bapak. Sakit tuh nah. Kalau sakit buat narkoba lebih parah dari penyakit yang lain. So kalau sudah karena narkoba, akal sehatnya hilang, mentalnya dirusak, akhirnya apa ibu? Dia melakukan sesuatu sesuai dengan bentuk hari itu, tanpa moral, bahkan tanpa ada belas kasih sayang. Ada orang yang sanggup Pak gara-gara narkoba jual TV yang sedang ditonton anaknya. Banyak. Ada yang sanggup bertengkar habis-habisan dengan istri hanya minta pakaian yang baru dibeli, istrinya sudah hampir selesai kredit. Banyak hancur rumah tangga, hancur anak-anak mereka. Bahkan pribadinya hancur gara-gara narkoba. Ya Allah ibu, dia datang Pak. Sesuai dengan ukuran 15 tahun. Atas lagi 20 tahun. Lebih lagi seumur hidup. Hebat lagi hukuman. Kenapa bisa terjadi hukum seperti ini? Karena negeri kita tahu narkoba itu bikin sakit. Ibu, maka jangan dibuat sakit. Nah, sampai narkoba selesai. Loh, alhamdulillah. Wah, sehat-sehat. Belum masuk narkoba. Kalau belum ditangkap lah. Belum ditangkap, belum ketahuan. Bu, kalau sehat, orang lain pun ikut senang.
mulai umur 49, suami tidak bisa jaga kesehatan, kena stroke. Sebulan kena stroke, naik 2 stroke. Stroke. Orang yang stroke itu mati sebelah. Lalu besok orang yang stroke, Assalamualaikum. Ada yang stroke. Kau salah. Apa lu? Maaf, betul. Itu masuk salaman. Stroke-nya itu. Ya. Apa kabar? Ada perubahan, mulai terapi terus padam. Itu lidah tidak kena, itu stroke. Tapi kalau lidah tidak kena, itu betul. Lego, hai maaf. Awal. Dulu. Kesalahan. Apa kabar? Saya maaf. Itu dulu. Ibu masih bodoh. Suami memang 3 bulan. Ibu sore-sore mandi, celah, bedak, imam. Dekat suami sore-sore yang 2 truk. Bang, nak mau beli? Terbayar. Nanti dah, ini. Makan bangnya di suam. Agak-agak Kata itu dia balik ke tengah nyoba. Ada tak bisa tu. Bisa apa boleh mati lah, Pak. Kalau mati yang pula mati yang dua. Jadi sehat sakit itu bisa orang banyak. Lalu, maka ibu hati-hati jaga kesehatan. Kalau kami jangan bersyukur istri penyakitan. Itu naluri manusia itu. Maka ibu jaga kesehatan seperti inilah kamu seragam dengan ibu kamu beda tulus niat beda. Jadi kalau bahasa kami namanya ibu kamu punai. Ya, ini saya sehat. Ini bapak kamu dan kamu cara kamu itu. Oh ya Allah. Tapi ketika bapaknya yang kurus. Apa makan nanti kamu? Mulai hari ini jaga kesehatan. Karena satu yang membuat suami bahagia, istri sehat. Maka badan jangan terlalu gemuk. Diatur pola makan. Jaga kesehatan. Kenapa? Lah kami ibu berat 140. Apa dulu tawatum? Atau suami Allah orang cukup kasih. Mami bingung dia. Coba jangan terlalu kurus. Kapan terlalu kurus bingung pula jalan sudah layak. Tapi kalau bertidur lagi 2,5. Jadi sehat itu mahal luar biasa. Alhamdulillah. Bu, masih ada waktu? Mana aku dari pergi zaman dulu. Jalan berbasian dan di atas nikmat sehat itu masih ada tak Ustaz Inayah? Masih banyak. Harta sehat. Di atas nikmat sehat apa Ustaz? Nikmat rumah tangga yang bahagia. Kau penentu sah elok-elok rumah ibu, sah sehat-sehat badan. Kalau rumah tangga berantakan, sakit di sini. Benar? Kapan di sini sakit, makin vertigo datang. Ibu, tensi darah naik, makan tak selera, tidur tak nyenyak, pikiran melayang, urusan tuas panjangan, penyakit gaduh. Jadi rumah tangga itu mesti tenang, nyaman, bahagia. Kenapa? Pendukung harta dan sehat itu. Tidak berguna nikmat sehat dan harta itu ada kalau rumah tangga tidak bahagia. Maka satu-satunya yang bisa membuat kita nyaman apapun yang dilakukan adalah kondisi rumah tangga yang baik. Bu, oh ibu mau tahu tak? Maaf bapak, ini bapak semua. Itu tidak bisa bapak mengatakan kesuksesan kita hari ini karena kehebatan dan kecerdasan kita. Hari ini ada jadi Pak Caman, hari ini ada jadi Pak Kuang, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, semuanya nih orang-orang hebat di samping diri saya ini. Mereka ini menurut saya bapak hebat-hebat ini, beliau tidak bisa mengatakan bahwa itu kehebatan saya sendiri. Tanpa ada dukungan istrinya, beliau tidak bisa sukses sekarang. Benar? Benar. Kalau suami sukses, saya yakin istri pendukung luar biasa.
dalam 4 hari tidak balik. Aku udah sih betul. Yang ngomong tambah ban, jadi lurus deh, ngomong. Kuncinya, aku sudah WA. Siapa yang saya WA-kan? Begitu sampai di tempat acara, pertama yang saya sabar kabari istri saya. Dikit saya nanti, nih, saya sudah sampai di tempat acara. Atas ridho dan izin Allah, sampai dengan selamat. Istri balas langsung ke ibu. Apa jawabannya ibu? Selamat ya, mudah-mudahan selalu sehat dan sukses dalam tugasnya sampai selesai. Ujungnya apa? Nah, yang benar, yang buat sukses. Dan kalau ibu dah percaya, cek lah. Ada yang saya bohong. Arti kunci itu. Coba kalau dia pas yang saya sudah sampai ke tempat acara, dia balas, awas, ceramah jangan nengok puluh kiri, lurus baik, kacau ceramah. Tapi kalau dia juga semangat tadi, gagah, dan jam 12 sampai balik belum. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Saya mau tanya, kira-kira nikmat gak punya rumah bagaikan istana? Kamar pribadi dengan suami itu 7 kali 8 meter luas. Sakit luas. Kamar mandi seperti hotel pemerintah, AC 1 PK, granit mahal, siprit bednya bu, sekali duduk 5 kali mantul. Begitu duduk lanau. Itu 35 juta ke atas satu. Kalau tempat tidur rong selesai, sekali duduk di situlah. Lanau ya. Kenapa ya? Kalau rumput di atas kamu karena sudah orang luar yang 5 kali mantul. Yang di spring bed, ibu kalau di spring bed, sini mahal dah duduk. Kapan 5 kali mantul? Lain ibu di atas 20 juta. Begitu udah jadi. Ini lah. Tuh kayak gitu. Itu 2000 juta. Jadi artinya apa dulu? Spring bed bagus, ruang makan ruang tidurnya nyaman, empuk, baunya harum, tapi sudah hampir 5 bulan tidak berteguran tidur bersama suami. Kira-kira nyaman dari si bapak? Ibu tidak nyaman, apa lagi kami? Masuk kamar ya. Assalamualaikum. Lah. Masih marah ya? Asik. Ngaku lah, seminggu tidak marah, 2 minggu marah, dah, udah dasar. Jadi tidur lah bang. Nah, tidur sampai muang, ada pengen kamar, ya Allah, kamu berterkagu. Ibu teriak, adik kawan bisa coba, nyaman, suami mana yang nyaman? Iya, tidur, melompat dalam guling, ada pilih, ya, Lego, kadang suami kan pintar ibu, akalnya banyak, kadang tidur jajak mimpi. Letak tangan di pinggang, kalau dia nanti, rupanya nih, jepak. Ya Allah. Dan kira-kira sarapan enak dapat pagi. Kita pergi kerja semangat, tak semangat. Artinya apa ibu? Rumah tangga itu kunci. Sukses tidak di luar, itu kuncinya istri. Istri di rumah juga bapak nyaman tidak atau stres di rumah tergantung kita suami. Ini artinya apa? Luar biasa rumah tangga yang penentu kesuksesan. Jadi kalau rumah tangga tiap hari tidak pernah damai, biasanya bapak selalu sepat ini penyakitan dan biasanya kacang hati. Nama pun yang ibu, ada orang nanya, Ustaz nanya, rumah tangga yang bahagia itu apa tidak pernah ribut-ribut Ustaz? Saya boleh pakai ribut, atas mana? Ayo. Ada yang angkat loh, ribut dah loh tadi. Saya ada pula di mana lah saya hanya ceramah. Ibu, yang tak pernah ikut di rumah tangga yang angkat tangan, ada ibu angkat. Semangat, ayo Ustaz. Mantap ibu. Ibu tak pernah ikut, Ustaz. Kata ibu sebelah wajar Ustaz, ibu tidak pernah ikut ngaku. Dah 10 tahun lagi macam. Malah mati aku lah ibu nak ikut. Kalau dia masih hidup tunggu. Malah mati aku nak ikut ke main. Tak bisa. Jadi ada yang nanya. Jadi saya nanya macam mana kalau kira-kira terdekat cara mengatasinya.
Saya nggak ada pesan dulu lagi, termasuk ibu. Saya buka TV Pak rahasia lagi. Minta maaf, termasuk buka malam kok. Dan sebagai ibu tahu, Bu, kalau suami marah, sifat kami jantan ibu rata-rata mudah marah, tapi mudah diajak damai. Itu kunci ya. Marah cepat, singgung miliki. Wah, aku. Tapi kalau sudah itu cepat diajak damai. Tergantung bagaimana ibu buat resep masing-masing. Jadi ada yang ngaco. Jadi Ustaz ciri jantan itu marahnya puncak. Dari mana Ustaz? Saya bilang ibu lihat nafas. Suami itu marah, lihat nafas. Kapan nafasnya turun naik kencang, ibu jangan berbunyi, ibu. Cincin batu aki, mata kepala. Bukan suami. Nah, ibu diam beristighfar, cuma dia mau belakang, dia makan ibu mundur. Kalau maju 2 langkah, mundur 2 langkah. Biasa jauh jarak. Yang penting dia sudah tunggu kami datang. Kata, jadi berhentinya kapan Ustaz? Di nafas dulu. Jadi puncak marah lihat nafas, berhenti marah lihat nafas. Kapan diturun naik kencang, itu puncaknya. Maka ibu jangan bergerak, jangan beriak diam. Tapi kapan dalam sedih, Allah. Nah, ibu mulai masih marah Pak. Dikit. Waktu dikit lah. Belakang. Gak perlu ibu pakai baju tank top dulu. Buat Deno, nama itu masalah itu yang pakai tank top dia umur 40 bawah, yang umur 60 pakai tank top. Lima pulang suami, kok aku kucing, terbawa lembut galau. Yang muda-muda, yang gak dekat ini muda, saya itu boleh dan dia makan bakar. Dia udah yang muda ini naik dari bisa. Tapi ada juga yang nanya, Ustaz, kalau ibu istri-istri itu marah bagaimana? Ibu ini kalau marah Pak, maka ada orang kata, ciri istri yang soleha itu dari mana? Karena ada hadis Rasul. Ciri yang soleh itu pertama ibu, wa idza nazartaha syarraka, apabila kau lihat dia menyenangkan kamu. Jadi Wadiza amartaha ata'anka, kalau kau perintahkan dia taat kepadamu. Sebenarnya kuncinya ujung itu ada banyak. Istri yang soleh itu adalah yang paling kuat sabar. Itu solehah. Jadi istri ini kalau dimarah Pak, dia tenang, menangis saja dulu. Air mata betul. Awas tu. Loh tu. Kapan mulai nak pakai mulut? 3 hari mau selesai. Habis 3 hari, apa dulu seminggu dan kurang. Makan deh, ambil dewek. Lalu mana pergi di kau? Lalu beri nasi di kau. Lalu di kompor. Menang kopi kalau cek itu. Biasanya jadi saji deh. Ada kita gini dan saji. Ada lapang dari itu. Itu masalah. Lama Pak. Jadi istri ini kalau sudah marah, apalagi sudah berurusan dengan hati, sudah selesai. Siap-siap menerima sebanyak masuk. Tapi inilah indahnya Islam. Diatur bertengkar, jangan bertengkar lewat 3 hari. Itu Rasulullah tersebut. Dan biasanya pertengkaran dalam rumah tangga itu justru kadang menjadi penyedap. Kalau saat rumah tangga yang sudah lama-lama menikah, dan itulah romantika. Dan silakan ibu cari cara dan celah bagaimana menciptakan rumah tangga yang bahagia. Karena rumah tangga yang bahagia itu adalah nikmat demi makan dan nikmat harta dan sehat. Alhamdulillah. Yang ketiga, yang keempat ibu di atas nikmat apa rumah tangga yang bahagia itu apa usah dinanya. Itu dapat nikmat yang tertinggi, namanya iman dan ketakwaan. Jadi kalau sudah memiliki nikmat ini, biasanya bapak harta banyak dia tidak sombong, dermawan orangnya baik, beriman sehat, insya Allah bermanfaat sehatnya. Rumah tangga beriman, insya Allah sakinah mawaddah warahmah. Beriman dimanapun berada, dunia akhirat selamat, insya Allah masuk surga. Jadi nikmat iman itu adalah nikmat tertinggi yang bisa mencapai satu derajat tertinggi di hadapan Allah, dan insya Allah mulia kita di hadapan sesama manusia. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, masuk lagi dulu yang kedua. Salat itu adalah ibadah yang paling utama.
Saya ibu malam itu cuma hanya meminta barisan yang kedua ini, mari kita jadikan sholat ini ibu jangan lagi sebagai kewajiban saja, tapi mari kita buat sholat ini sebagai kebutuhan. Ngapa kita butuh sholat? Karena kita butuh hidup lebih baik. Kenapa kita butuh sholat? Karena kita butuh Allah agar memperhatikan kita lebih dari yang lain. Kenapa kita butuh sholat? Inilah cara kita untuk lebih dekat kepada Allah. Kenapa kita butuh sholat? Dan inilah cara tanda syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Ibu, sholat ini ibu tidak tanggung-tanggung, bisa meruntuhkan keislaman seseorang. Kenapa sholat masjid ini disebut ibadah yang paling utama? Karena sholat itu rasul fikul amalin, kepalanya seluruh amal ibadah. Haji kita, puasa kita, zakat kita, bapak ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Runtuh keislaman kita kalau kita tidak melakukan sholat lima waktu. Jadi sholat itu adalah jaminan amal soleh yang lain diterima atau tidak. Ada semacam ilustrasi bapak, minta maaf, pinjam pikirnya maksud. Ibu hafal semua kan rukun Islam? 1, 2, sholat 3, puasa 4, zakat 5, haji. Aku yakin ibu apa? 5 itu ibu kalau memegang ini 1 pipet namanya. Saya umpamakan ini Islam, rukunnya ini 5. Kalau dipegang ibu 5 ini, kemana ibu pergi? Tidak ada yang bisa goyang. Dikejar kuntilanaknya dan mas. Siapa sudah pernah kejar kuntilanak? Aku pernah nonton WA yang datang ulang kuburan maknya di siang hari. Begitu lewat, tengok kuntilanak di bawah kayu. Meloncat itu ngambil motor, Allah langsung mungkin kamu tunggu kalau udah berada itu orang dikejar itu. Pacul dan jelas lagi untuk pasur pacul. Pokoknya penting yuk Islam. Rukun Islam yang 5 ini syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Kalau semua lengkap dilakukan dengan baik, nah ini insya Allah ini pengantar ke surga. Tak akan lepas. Kuat ya. Tapi ibu ada orang yang sampai mati tidak ada hajinya. Apa haji karena tidak mampu, bisa dilepas apa ini. Dan Islamnya tetap masih kuat. Saudara, di atasnya apa zakat? Ada orang yang bisa bayar zakat karena hartanya tidak cukup untuk dizakatkan, tidak berdosa. Selesailah, tinggal tidur. Ustaz, ada orang puasa tidak bisa dilakukan puasa karena sakit tak pernah sehat. Silakan ganti dengan fidyah atau gantikan dengan foto setelah Ramadan. Masih bisa. Kalau sholat lemas, ya. Sahadatnya rusak, sholatnya agamanya hancur lalu dilepaskan. Jadi kalau ada orang sholat dan tidak sholat, pak beribadah banyak tanpa sholat, tidak jangan harap ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu. Saya mohon izin pak, boleh tidak saya sampaikan? Ada hadis Rasulullah yang dipisahkan dialog Jibril dengan Rasulullah di dalam kitab Targhib wa Tarhib. Kalau orang pesantren pasti belajar. Ada kitab ancaman orang yang meninggalkan sholat. Boleh tidak saya bacakan? Kalau boleh nak saya baca. Kalau tidak, kalau bakal kena, lebih baik cari yang lain bahasan tu. Kalau kau keras kau, boleh? Yang namanya ancaman ada yang ringan, berat. Ya bu? Siapa yang tidak sholat, ancamannya luar biasa berat. Bapak boleh saya sampaikan ini? Kalau kena sholat. Oh, kena nyampe ya? Diam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dengar ya. Oh, hadis ancaman. Kamu jangan marah-marah, ancaman saksi itu. Saya lagi laju pak. Terima kasih. Apa kata Jibril? Setelah pulang dari Isra Mi'raj, Rasulullah sudah dapat menerima perintah sholat 5 waktu. Jibril menghadap Rasulullah sambil memegang paha Rasulullah. Ya Muhammad, la yaqbalullahu min tariki shalah shawma wala sadaqatan wala ajab wala amalan. Allah tidak menerima puasa orang yang tidak sholat. Tidak diterima sedekahnya, tidak diterima zakatnya, tidak diterima hajinya, tidak diterima amal dia soleh yang lain. Jadi orang yang tidak sholat, ibadah lain tidak diterima. Subhanahu. Ini kalau boleh disampaikan ini ibu bapak, ini keras.
Jadi maaf kalau misal omongan saya ini keras, memang hadisnya keras, harus dibaca dengan suara keras. Jadi sampai hadis keras pakai suara lembut dan no, dan kan sudah. Allah tidak terima puasa yang terserah, ya. Jadi ya. Tapi kalau dikencang doa, Allah tidak menerima puasa orang yang tidak sholat. Jadi astagfirullah, Ibu, Bu, itu akibat akhirat. Akibat dunia, lihat deh. Rupanya ini kuncinya, kunci sukses dunia ini. Apa kata Jibril? Yunazzilu alaihi kulla yaumin alfu la'natin wa alfu syaqatin. Orang yang tidak sholat itu Muhammad, siang dan malam kami turunkan 1000 macam kesulitan dan petaka dalam hidupnya. Jadi benarlah kata-kata mutiara yang sering ibu dapat melalui Facebook. Apa dia bilang? Kalau kita sulit dari arah mana untuk memperbaiki hidup, mulailah dari sholat 5 waktu. Saya ulang lagi. Kalau kita sulit dari arah mana untuk memperbaiki kehidupan, mulailah dari sholat 5 waktu. Kita ada doa malam itu melalui Pak Camat, Pak Bupati, kita akan mendapat penghargaan. Apa Pak? Penghargaan apa Pak? Layak anak. Layak anak. Kenapa dibilang Bupati dapat penghargaan anak? Ada waktu anak untuk belajar dengan baik. Alhamdulillah. Alangkah lebih cantik dukungan kita yang layak anak. Maksud Pak Bupati layak anak itu apa itu? Memberikan kesempatan anak belajar, dikasih tuntunan yang baik agar mereka tidak sama seperti yang kita khawatirkan sekarang. Ibu, kenapa pemerintah sampai turun tangan? Karena generasi kita ini sudah rusak, Ibu. Lah kacau balau. Tahu udah kacau balau? Kalau kacau dulu, kapal yang tambah balau, tak kacaunya. Ibu, tahu kacau balau? Itu kacau balau, lintang, buka, kusur, masai, hancur, nah, itu benar sih. Ngaku sekarang ibu, dia bilang generasi sekarang generasi kacau balau. Sampai Bupati mendapat penghargaan dengan kegiatannya layak anak. Karena memang begitu kondisi. Banyak orang tua yang nanya saya, paman saya kaya dulu, karena aku pernah kalian kan. Dia menanya lalu, kadang-kadang yang bermabungkan kakak kau di rumah. Aku perangai kamu dulu, macam itu. Dia anak kini, ibu. Seharusnya Pak anak kini tidak boleh nakal, ibu. Anak kini tidak pantas bodoh. Anak kini tidak pantas dan bisa ngaji. Anak kini tidak pantas kurang ajar dengan orang tua. Kenapa? Karena orang tua hari ini, orang tua yang paling baik menurut saya daripada generasi waktu saya masih kecil dulu. Saya waktu masih kecil dulu, ibu, saya lihat istri saya urus anak saya. Anak saya ibu. 2 minggu ini muntah terus istri. Aku udah tahu hal muntah. Pokoknya lu periksa. Aku yang kena, aku yang masuk angin putih beliau. Udah tahu. Waktu dia urus anak saya, ibu, 5 orang. Saya lihat terakhir ibu-ibu sama ibu selesai sama. Pakaian sekolah dari malam sudah disiapin. Ibu, buku tasnya sudah sesuai dengan pelajaran hari itu. Uang jajan sudah disiapkan dari malam. Sarapannya sebelum berangkat harus sarapan. Minum susu dulu nak yo. Sepatu, tas lengkap ibu dengan atribut yang mahal-mahal. Benar dong? Ya dong. Tapi ngaku ibu anak ini banyak sulit ya bibi. Sementara kita dulu, siapa yang dinamakan kita dulu ke Ustaz? Yang umur 35 ke bawah itu anak masa kini. Yang 35 sampai 55 itu anak masa lalu. 55 sampai 65 itu anak hampir lagi. Itu yang ngomong bola. Yang umur 65 75 itu anak lalu. Kalau saya itu termasuk anak masa lalu, umur 43. Ingat saya masih kecil dulu ibu, untung itu. Sekolah ada pakai sepatu, kaos kaki tidak pakai, kaki kau menghilang ibu, minyak goreng di kaki kau. Aku menghilang supaya jangan dimakan nyamuk dengan atas. Begitu gini. Ya Pak, ingat. Tas pakai apa dulu, asoy. Buku cuma 1. Pensil pula pendeknya haram dengan terima. Memang juga
iman, kau aku hilang, untuk kami, kata mak masih macam pegang masih, cuma aku hilang. Kata mak aku hilang, kau mereka hilang, kami lagi dulu biar mak tak kocek lagi. Nah, sehingga provinsi dan kebenaran, kecampur dengan rambut pula ada terlalu utuh berarti. Tapi protes tak diklik. Oh ini ayo mak ada apa-apa. Sampai ke sekolah, kalau harapan ibu kan adalah pendekan ditajamin yang penajam pensil dengan kantin sekolah. Sekelas tu 40 orang cuma 2 punya penajam. Anak toke, pelit pula setan. Lemas gitu. Atau kan sekolah itu susah dikit. Sekolah pendek dikit pula. Najamnya di mana? Di WC belakang sekolah. Tidak pernah ibu sarapan sebelum sekolah. Ingat kan? Tidak pernah sekolah sarapan. Balik dari sekolah tahu di rumah tu bakal ada yang makan. Apa makanan kita? Pokoknya balik sekolah tu apa yang kumpul di pinggir jalan asal tak apa? Ada makan. Kapan sampai ke rumah mulut biru kalau apa mulut biru makan bos dulu jalan. Ya. Ini mana kita tahu? Kita tahu. Kalau yang lain sudah ya kita tahu yakin pernah makan bos dulu. Bos dulu. Tapi coba bayangkan, yang sekolah tanpa fasilitas, otaknya cerdas, akhlaknya kuat bagus, ke masjid ngaji pinter. Pertanyaannya, ini kenapa bisa lahir masalah? Orang tua dulu kurang fasilitas, tapi dia tidak pernah lupa mengajak anaknya sholat berjamaah ke masjid. Jadi kunci anak tubuh sulit mendidik mereka sekarang. Coba cek. Jadi kalau anak tumpul otaknya susah mau pelajaran, ngaji sulit, diajak berbuat baik, tak mau ditegur marah, nakal kurang ajar, jangan dicek makannya karena makannya lebih gizi. Jangan dicek fasilitasnya karena dari tidur dia saja ibu pakai ASI. Tapi coba cek, pernah tak suami ibu ngajaknya sholat subuh minimal 1 kali dalam sehari? Pernah tak gitu? Apa ganti ibu Ustaz Hidayah, jangan kena anak dulu, pak, itu yang jauh. Ibu, ini ada kiai saya, Ustaz Darul Istiqomah. Nama Ustaz, ini santri. Saya 20 tahun ibu di pesantren. Nama pondok tempat saya ngajar Al-Ikhlas. Santri lebih hampir 1.100 orang. Di dalam semua. Saya tak tahu kalau Darul Istiqomah. Kalau di tempat kami di selatan dulu, rata-rata, insya Allah bukan di situ. Rata-rata, setiap orang tua masuk anaknya ke pondok pesantren, jelas anaknya tidak terurus lagi. Kapan nakal? Yang lagi satu, keserius. Maka serius tubuh, lembaganya bagus-bagus. Ada? Orang ada, kalau kecamatan serius, pintar-pintar orangnya. Wajar Pak, serius pintar-pintar. Kenapa? Sebelum masuk pintar. Coba serius itu masuk yang sering masuk pesantren, yang tak terurus tadi masuk serius. Mati kering, urus serius. Belum pernah jalan, belum ketemu ada orang ngantar anak di pesantren tempat saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Bu? Ustaz Inayah, alhamdulillah saya titip anak satu Pak Ustaz Inayah. Jantan tino Ibu. Itu jantan Pak Ustaz. Anak saya ini alhamdulillah Pak Ustaz sholat di masjid terus. Ngaji juara 1 nasabah provinsi. Sudah tuh hafal Quran dari Wajus Pak Ustaz. Ranking 1 dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, saya kalau rutin dengan suami, katanya titip di pesantren Ustaz Inayah baik. Ya Allah Ibu, kalau yang iko di tempat saya 2 bulan itu lahir pada saya. Iko kapan masuk anak? Iko boleh iko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, apa masuk? Hai Ustaz Inayah. Tak. Apa? Tidak. Apa? Tadi dia udah tak ada kakak ingatkan. Ini bilang aku yang kau di boy. Oleh setan takut si kau. Boy kenapa orang ini nakal nak kuis dan bapak ini jadi lagu mari beli aku tiap hari kau. Jadi aku bawa lagi kamu yang punya udah terus belum kami yang punya juga. Kalau banyak sekali. Saya tanya tolong Bapak Ustaz, kalau nanti saya kalau titip Ustaz kalau belok upahan. Ada. Saya tak boleh masuk sendiri. Aku yang pemantau Isa.
putus. Wah, kemarin tidak pakai sarung. Jadi mau pakai kaos. Kita kan lama 20 tahun pesantren kan 40 tahun. Macam wajahnya tahu lagi baik enggak. Ibunya pintar pula. Si gue bisa menerima. Ustaz nanya, kalau saya titip anak saya di baik, Pak Ustaz, tamatan pesantren dia dari baik, dah ada prestasi, Pak Ustaz. Wah, mantap. Tapi kalau anak saya nakal ini, Pak Ustaz, dititip sebelum masuk nakal, begitu keluar menjadi orang baik, ini baru pesantren yang berhasil. Tetap pakai hati, maka maksudnya langsung terima berarti. Saya bilang, Pak Ustaz, ada Ustaz teman saya coba tesnya ini. Sebatas manusia, apa kira satu, apa kira dua. Kapan dia cek, alif lurus, mata pengen dia tertib. Ngaji dia tahu, sudah tahu. Kata saya macam ini, Bu, kami terima anak itu. Cuma satu syarat. Kita buat surat perjanjian, kalau lewat 3 bulan anak ibu masih tidak berubah, masih nakal, kami antarkan ke rumah. Bagaimana? Siap, Pak Ustaz, dibuat di atas materai, tanda tangan. Begitu masuk pesantren, seminggu kami lihat perubahan. Setengah mati, kamu disuruh. Minggu kedua, ada dikit. Minggu ketiga mulai. Minggu keempat, masuk bulan ketiga, maknya datang. Assalamualaikum, kata maknya tinggi banget. Begitu ketemu mak, ya Allah mak, dipeluk maknya pun dicium tangannya. Kata mak, ya Allah nak, kau jadi malaikat kau nak. Kata saya cium tangan dulu, ya Allah. Kata saya, ya Bu, jadi malaikat yang cuma kami mati kering, kata malaikat. Ada orang nanya, apa resep Pak Ustaz Inayah sampai anak itu tiap kali sebulan nakal bisa setidaknya bisa mencium tangan ibu. Ibu mau tahu tak kuncinya? Kunci di pondok pesantren, senakal-nakal anak, setegil-tegil otaknya, kalau sudah diasah di pesantren, coba lihat tamatan pesantren, tidak ada yang tidak bermanfaat. Kenapa bisa demikian? Karena setiap waktu sholat di masjid. Dan kami di pesantren Pak tidak masak santri. Seluruh dimasak oleh tukang dapur. Masak air, masak nasi, masak sayur. Mereka diterima sebagai pegawai di dapur. Rumah tak bayar, listrik makan gratis. Apa mau kami gaji seperbulan ada gajinya. Tapi syarat apa ibu? Bekerja tepat waktu, jangan sampai santri terlambat makan. Yang kedua, tidak boleh tinggalkan sholat 5 waktu. Jadi kalau yang masak di dapur sholat, yang bimbing anak-anak sholat, santri setiap waktu sholat sampai subuh tidak pernah tidak di masjid. Saya kira itu janji Allah. Allah akan angkat semua kesulitan dalam rangka kita membimbing mereka. Jadi yang ibu, itulah salah satu kunci keberhasilan pesantren. Karena kenapa? Anaknya sholat 5 waktu. Jadi kalau bapak susah bimbing anak, coba Pak tes. Kita sama-sama buktikan di hadapan Allah. Kalau ada anak bapak yang usia remaja, yang sampai mungkin bisa jadi dengan kita kurang ajar, sekolah malas, pokoknya dikata Pak Camat tadi lah, mundur niat jauh. Coba bapak korbankan sedikit 1 hari, minimal ajak sholat subuh tepat waktu di masjid selama 40 hari. Dan silakan Pak cek bagaimana Allah membuktikan mereka, dan mereka insya Allah ada perubahan. Dan itu janji Allah. Kenapa? Sholat ini adalah ibadah yang paling utama. Bu, ibu, bagaimana sholat subuh di masjid ini? Ramai tak ya? Alhamdulillah. Memang nggak sampai ke Ligau, masih Ansor ya? Ayo sampai ke Ligau. Ustaz Inayah kemana? Saya ceramah di Salan saya. Ustaz ada masjid Ansor, subuhnya penuh Ustaz sampai keluar. Apa benar? Ada tapi ada berita lagi, banyak niat Ustaz di luar daripada masuk. Ini tuh nah yang benar ini terakhir tuh. Ibu, kunci kesuksesan orang Islam bukan pada kecerdasan saja. Kekuatan umat Islam bukan pada senjata nuklir, tapi sesungguhnya sejak zaman Nabi Muhammad sampai sekarang kuncinya adalah masjid harus dimakmurkan. Ibu pernah tahu dengan Turki? Sekarang Turki bagaimana negara? Orang Yahudi Pak nantang kita mereka. Orang Islam kalau mau bertanding senjata, Anda tidak akan menang dengan kami. So kenapa? Kami ada kakak angkat Amerika, adik angkat Inggris, cicitnya ibu Prancis, Australia, Selandia Baru, negara-negara Eropa setengah milik tetangga, teman Israel. Jadi kalau kita nak berperang dengan Israel gara-gara senjata, kalah. Tapi apa
pengakuan orang Israel. Lihat ibu, pengakuan orang Yahudi. Yahudi tidak akan lama lagi menunggu dunia ini, akan lenyap di muka bumi ini kalau orang Islam sholat subuhnya di masjid seperti sholat Jumat. Apa yang terjadi di Turki sekarang? Turki sebelum Tayyip Erdogan, presiden sekarang, itu paman sayur. Mampu kamu tahu? Tadi lu percaya tinggal mengakui lu. Orang yang dokter mau mengakui lu. Begitu premasa orang mengakui lu. Tayyip Erdogan sebelum presiden apa terjadi di Turki? Negara terbesar hutang di Eropa. Kondisi politik mereka kacau balau. Hampir kolap negeri itu. Begitu naik Tayyip Erdogan, apa kampanye pertama? Ramaikan masjid setiap subuh seperti sholat Jumat. Sekarang Bapak silakan. Saya doakan ya Allah, mudah-mudahan yang hadir ini bisa umroh plus Turki. Amin. Tapi jangan serentak ke giliran. Jangan serentak sebelum buka punggung. Lihat Pak. Mudah-mudahan saya berapa kali gitu. Lihat anak-anak mudanya sholat ya Rupi, sholat subuh. Pakai cowok pakai pakai kaos biasa, pakai peci. Cewek-ceweknya Allah dan aktivitas tidak itu subuh. Ya Allah, saya kira dari masjid agungnya, dilihat masjid-masjid tetangga lain semua penuh memerlukan seperti sholat Jumat. Lihat negaranya sekarang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo Bapak saling share subuh ke masjid. Gimana? Pak, ayo subuh ke masjid. Ayo. Kenapa demikian? Karena inilah kebangkitan Islam, kekuatan kita ada pada masjid. Selama kita memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah, coba Pak, mari kita buktikan janji Allah. Semua akan berjalan baik dan penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan ceramah saya malam ini, karena sudah 1 jam setengah ada yang nanya, Ustaz, apa yang harus dilakukan supaya orang rajin ke masjid subuh-subuh? Pertama harus dibenahi ibu-ibu. Yang membenah dulu adalah pengurus masjid, bukan pengurusnya. Masjid yang diurus pengurus masjid. Apa yang harus dilakukan masjid supaya orang subuh-subuh senang ke masjid? 1, ada 3 langkah. Jadi bukan jamaahnya yang kita getol-getol saja. Masjid harus berbenah. Apa yang harus dibenahi masjid? Pertama kali, 1, setengah jam sebelum sholat subuh, masjid harus terang benderang luar dalam. Di pinggir jalan menuju masjid, menuju tempat wudhu, di luar, kiri, kanan, di dalam, sepertinya terang, jangan ada yang tempat gelap. Kenapa Bapak? Orang senang ke masjid subuh kalau subuhnya lampu masjidnya terang luar dalam. Itu kunci. Siapa yang mau berani ke masjid? Lampu hidup satu jadi muat. Apalagi kalau itu sudut-sudut Pak, masjid biasanya di sebelah kuburan. Siapa yang berani ke masjid? Lampu 5 watt sebelah kuburan. Dan maka lampu harus terang. Yang kedua, supaya orang senang di masjid, masuk masjid dan senang di dalam masjid, apa kunci yang kedua selain terang benderang? Sound system masjid harus bagus. Jadi kalau azan macam mikro bunyi di luar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Elok tak suara? Bukan suara saya elok, sound system ini nanya elok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di atas itu terang. Jika perlu ibu suara tawari sampai ke batu ampar. Nah itu biar sama ngecak. Jika pernah sentak ke telinganya, semangat begitu. Ustaz dinanya kata Menteri Agama dan boleh kuat-kuat. Lah Menteri Agama di Jakarta, dia pasang-pasang. Paling Pak Kuat lapor. Dia pernah dengar ini ya, Pak Kuat ada ketemu di situ. Yuk, paling Pak Kuat. Seperti suara Ustaz Ridwan, ya Allah. Hayya 'alas shalah.
begitu ya kita memang menteri agama di banyak mesti kita turut juga ya. Kalau azan kuat-kuatkan. Begitu azan selesai kita sholat, matikan di atas, hidupkan di bawah. Kenapa? Jangan sampai ganggu. Illallah. Yang di situ. Jadi yang zikir dalam baik, atas juga. Itu maksud menteri agama itu begitu, bukan melarang soundnya. Sound di dalam harus macam ini terang ibu. Kalau bangun masjid sampai 3 miliar, kenapa sound hanya sekitar 30, 40 juta tidak bisa? Saya yakin bisa. Coba kalau imam, suara mudah, soundnya bagus, mic nyobok di depan mulutnya. Coba ibu lihat, bapak di browsing di internet, lihat di YouTube, sholat di Masjidil Haram, 6 mic-nya pak, 3 dekat imam, 2 di tengah, 1 di bawah. Tidak pernah pakai jepit-jepit, yang sok jepit. Ada besok si komuter si berada model jepit baju yang jauh 30 tahun. Oh, mutar juga. Coba gitu. Allahu Akbar. Dan enak ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Soalnya itu bunyi Allahu Akbar. Allah mati. Allahu Akbar. Kata jemaah belakang lama kelak. Kata di belakang imam, sudah. Aku kode-kode macam. Kode-kode nama itu. Ayo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Ayo terang. Nyaman telinga. Apalagi bulan puasa, suara elok, sound bagus, saya yakin lain Semarang. Bapak contoh di Masjidil Haram, setiap petak itu semua sound system, jadi tidak ada celah yang tidak punya suara. Kenapa? Itu pendukung kemeriahan, kenyamanan kita sholat di masjid, apalagi di subuh hari. Wow, terang, sound system elok. Yang ketiga, iko anjuran baik, ringo-ringo, jangan di masjid. Mana? Aduh. Bu. Kenapa ringo-ringo jangan di masjid? Siapa yang berani ke masjid? Ringo-ringo tempat Nabi duduk. Sudah itu masjid gelap. Saya mau tanya, siapa yang berani ngambil duduk tempat gelap? Di sebelah ada ringo-ringo. Saya nengok orang. Jangankan bapak, aku negeri sedap ngambil duduk sebelah ringo. Kalau ngambil duduk. Jangan dua-dua apapun dalam duduknya. Kalau ngambil duduk perasaan kita terintang dalam kucing. Jadi ringo-ringo letak dari kuburan, biar sama-sama mati di sini. Jadi masjid ini biar sama-sama untuk hidup saja. Ya Bu, ini banyak challenge. Saya yakin sama dengan kita takut. Pak Limurin, Bapak yang kami hormati, kami tahu Bapak hanya kami siap menyumbangkan seluruh suara untuk Bapak agar Bapak terpilih jadi DPR. Cuma syarat satu Bapak. 3 hari sebelum pemilihan kami titip ringo-ringo di rumah Bapak. Tanyalah, nak aja. Tapi kata beliau minta maaf. Gak usah lah kalau memilih saya biar sudah jadi DPR daripada tak ringo-ringo. Padahal penting suara itu. Tapi kan ringo-ringo lebih baik milih tak jadi daripada rumah. Jadi tidak ngeri. Aku jangan letak ke masjid. Letak dari kuburan. Ya Bu, ini kunci. Nah karena itu kita sama-sama hadir di sini. Tentunya tahu bahwa sholat ini utama dari segala amal ibadah sholat, dari ibadah yang lain. Artinya Bapak, kesimpulan ceramah saya malam itu, semakin baik kita menjaga sholat, semakin baik hidup kita di hadapan Allah.
Semakin lalai kita dengan sholat, Allah akan semakin jauh hidup kita dari keberkahan. Kuncinya adalah sholat 5 waktu. Apalagi ibu-ibu berupaya sekuat tenaga untuk menutupi semua kelemahan selama itu. Kita makmurkan masjid minimal Bapak, walau tidak 5 waktu karena mungkin kesibukan, minimal dalam setiap subuh kita ramaikan masjid untuk memakmurkannya agar tidak nyampak, minimal seperti sholat Jumat subuh. Insya Allah. Terima kasih banyak Bapak, ini yang bisa kami sampaikan. Aku udah telat lagi. Saya nak tunggu sampai jam 12, pulang ke musiko, nak beli, udah telat ni. Terima kasih tadi saya juga tegak jadi kau ya. Jangan kata kamu saya bergaya, hingga lagi. Jadi terima kasih banyak atas segala perhatianku. Mohon maaf atas segala kekuranganku ya. Terima kasih sekaligus mohon doa karena tugas kami masih panjang, masih banyak, tempat-tempat masih berjauhan. Mohon doakan agar saya sehat, suara sehat. InsyaAllah rombongan kami juga sehat selamat dan tujuan kami insyaAllah tanpa ada kendala sedikit pun. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.